Selamat datang di channel Ayo Kita Belajar. Bagi teman-teman yang mau mengakses seluruh soal di channel ini, baik soal ganjil ataupun genap, seluruh bidang, matematika, fisika, kimia, biologi, informatika, dan lain sebagainya, teman-teman bisa klik join atau gabung menjadi member channel Ayo Kita Belajar di dekat tombol subscribe. Dan pilih level yang teman-teman inginkan. Prediksi OSK Geografi tahun 2024 bersama Kak Jeffrey. Ayo kita belajar. Nomor 9 dan 10. Nah, soal ini bercerita tentang geomorfologi atau kenampakan bentuk muka bumi. Dataran tinggi Tibet adalah contoh morfologi. A. Mesa, B. Butte, C. Cuesta, D. Hochberg, atau E. Escarpment. Jawabannya adalah A. Mesa. Nah, Mesa itu adalah dataran tinggi datar dengan lereng curam di keempat sisinya. Butte adalah bentuk geomorfologi yang menyerupai gunung kecil dengan puncak datar dan dikelilingi oleh dataran rendah. Misalkan Butte Sentinel di Montana, Amerika Serikat. Cuesta adalah pegunungan dengan lereng curam di satu sisi dan lereng landai di sisi lain. Contohnya Cuesta Ridge di California. Hawkback adalah punggungan yang sempit dengan lereng curam di kedua sisinya, dan puncaknya datar. Contohnya, Red Rock Hawkback di Colorado, Amerika Serikat. Yang terakhir ada escarpment. Nah, escarpment itu apa? Yaitu tebing curam atau tebing batu yang terbentuk akibat pergerakan lempeng tektonik atau erosi. Contoh, escarpment yang terkenal adalah Great Escarpment di Afrika Selatan yang membentang sepanjang pesisir timur laut benua tersebut. Soal berikutnya. Teori Butler memandang destinasi pariwisata sebagai entitas yang bergerak melalui siklus involvement, development, consolidation, stagnation, dan rejuvenation. Tahap-tahap ini berbeda dalam hal jumlah pengunjung, fasilitas, strategi pemasaran. Tahap yang ditandai dengan penurunan minat pengunjung dan fasilitas wisata yang kurang diperbarui, destinasi mulai kehilangan daya tarik karena kurangnya investasi, infrastruktur, dan fasilitas yang diperbarui. Hal ini dapat terjadi karena perubahan tren wisata atau keadaan ekonomi yang dikenal dengan jawabannya adalah D, stagnation. Mengapa jawabannya D? Nah, teori Butler adalah kerangka yang digunakan dalam memahami siklus hidup destinasi pariwisata. Nah, berikut adalah perbedaan antara 5 tahap yang dijelaskan dalam teori Butler. Yang pertama, involvement, yaitu tahap keterlibatan. Nah, ditandai dengan sedikitnya pengunjung yang datang ke tempat pariwisata. Development, yaitu pengembangan, ditandai dengan peningkatan jumlah pengunjung. Consolidation, yaitu tahap konsolidasi, ditandai dengan stabilitas jumlah pengunjung. Stagnation atau tahap stagnasi ditandai dengan penurunan minat pengunjung dan fasilitas wisata yang kurang diperbarui. Selanjutnya ada rejuvenation, yaitu tahap pembaruan, ditandai dengan upaya-upaya memperbarui destinasi dan meningkatkan minat pengunjung. Nah, pada tahap ini, pemerintah atau investor swasta dapat memperbarui infrastruktur dan fasilitas atau mengubah strategi pemasaran yang lebih baik. Itulah pembahasan soal untuk nomor 9 dan 10. Tetap stay belajar persiapan Olimpiade Geografi di Ayo Kita Belajar.